dengan hura-hura mereka bilang, oh ini lagi menikmati masa muda. Padahal mereka itu lagi menghancurkan masa muda mereka gitu. Mau gak kamu bekerja dengan saya? Saya jawab, maaf sir, saya tidak mau jadi karyawan. Anak 17 tahun puluhan juta penghasilannya per bulan. Keluarga saya orang susah, cuma petani. Saya juga dari keluarga susah. Tapi kenapa saya bisa sukses? Karena halo Sobat Muda Indonesia, kembali lagi di podcast Rumah Pemuda bersama Ilham Ar-Rasul, podcastnya para pemuda Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, seorang pengusaha sukses, seorang motivator juga. Dan kita tentu saja akan ingin mendengarkan perjalanan atau sukses story dari seorang Sugesti Edward. Beliau adalah putri Sumatera Barat yang melalang buana di wilayah Kalimantan Timur dan Selatan dan menjadi orang sukses di sana. Itu menarik sih rupanya, nampaknya. Biasanya orang Padang semua jalan disebutnya persimpangan, simpang 4, simpang 5, simpang 1. Mbak Edward, Mbak Sugesti salah satu orang yang saya pernah dengar orang Padang yang main di Batubara. Biasanya kan nasi Padang, Mbak. Iya. Iya nggak sih? Iya. Coba Mbak, bisa nggak diceritakan gimana ceritanya masuk dalam dunia tambang. Usaha batubara atau dunia tambang? Iya, sebenarnya dikatakan aji mumpung dan kebetulan tidak, karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya. Saya basicnya tuh kuliah di sastra Inggris. Saya tamatan UNP, alumni UNP ini. Halo UNP. Universitas Negeri Padang. Dosen-dosen pasti nonton ini dan teman-teman juga. Ya, Universitas Negeri Padang, tamatan sastra Inggris. Karena bahasa Inggris inilah pada saat itu waktu saya umur 17 tahun masih kuliah tingkat 1 gitu. 17 tahun ya. Jadi karena bahasa Inggris ini ada investor waktu itu yang datang dari luar negeri. Dia tertipu di Padang. Jadi dosen saya meminta, Sugesti itu kasihan ada investor dari luar negeri. Kamu kan pintar bahasa Inggris. Coba kamu temuin di salah satu hotel di Kota Padang, Hotel Bintang 4 di Kota Padang. Kamu terangkan sama beliau supaya jangan bekerja sama lagi sama kelompok mafia tersebut gitu. Oke, semester 1 diutus oleh dosen karena Mbak Sugesti fasih bahasa Inggris. Iya. Pertanyaannya kan gampang. Apa hanya Mbak Sugesti yang jago bahasa Inggris di Fakultas Sastra saat itu? Nah itulah. Tentu ada yang lain. Iya. Tentu ada yang lain juga kan. Pertanyaannya kan kenapa Mbak Sugesti? Ataukah ada hal-hal yang dilihat sama dosen sebelum masuk ke Fakultas Sastra? Artinya tidak hanya karena berkemampuan bahasa Inggris lalu diutus untuk menemui seorang investor dari Pakistan itu. Apa yang sejarah sebelumnya? Iya. Jadi masa kuliah itu ada salah satu perusahaan Singapura. Jadi pada saat itu dia butuh untuk asisten direktur buat PR-nya, public relation. Karena banyak tamu datang dari Taiwan, Hong Kong, Australia waktu itu dan Jepang. Jadi tidak ada di kantornya itu yang fasih berbahasa Inggris. Ditelepon lagi saya lewat IO. Saya kan sering juga aktif dulu, penyiar radio juga saya dulu. Penulis lepas juga di beberapa media koran, majalah. Jadi ditelepon sama IO. Katanya ada perusahaan tuh yang lagi cari orang bisa bahasa Inggris buat jadi asisten bos gitu, public relation. Bisa nggak Gesti? Bisa. Karena saya dalam hidup itu selalu mengatakan bisa. Walaupun saya tahu sangat sulit sesuatu itu yang harus kita hadapi, saya selalu bilang bisa. Nanti bagaimana menjalankannya saya pikirkan dalam masa perjalanan, learning by doing. Doing by learning. Akhirnya saya bekerja di perusahaan tersebut, saya temui bosnya pimpinan perusahaan itu, Cina Singapura. Pak, saya masih kuliah. Saya tidak bisa hadir ke kantor Bapak setiap harinya atau on time. Dia bilang gak apa-apa, sesuaikan aja dengan jadwal kuliah kamu. Karena saya butuh orang seperti kamu gitu. Terus akhirnya para investor itu bilang ke bos, ini anak ini pintar banget. Dan saya cuma mau didampingi ke lapangan, mau ngambil sampel batu bara, saya dampingi itu. Disuruh bos gitu kan. Oke, saya bilang seperti itu. Oke bos, kalau boleh disesuaikan waktunya boleh. Saya gaji kamu per bulan full katanya. Sampai di dalam perusahaan tersebut gak enak hati juga. Orang kerja dari pagi sampai malam
gajinya hampir sama juga sama saya. Iya, Karena apa? Karena ya kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan komunikasi saya dengan para investor Iya, tadi. saya baca sekilas tadi di Google bahwa Mbak Sugesti ini pernah ikut Uni UDA. Iya, Uni UDA, Uni Kota UDA Padang. itu kayak abang none Jakarta. Berarti memang kemampuan komunikasinya bagus. Itu Iya. mungkin asalnya dari penyiar radio tadi ya. Penyiar radio terus berkemampuan bahasa Inggris. Itu mungkin dasarnya dosen memilih agar Mbak Sugesti menemui seorang investor Pakistan yang kena sial di Padang. Iya. Kebetulan teman dari dosen ini keturunan India Padang. Dia juga bekerja di salah satu perusahaan bekerja di investor Pakistan ini dia. Oke. Sebagai supir menemani ke tambang, Oke. ke pelabuhan. Jadi dia minta tolong ke dosen ini karena mereka berteman. Ada nggak yang bisa bahasa Inggris mahasiswa kamu, katanya, bantuin saya, bos saya kena tipu ini, katanya. Kayak gitu, itu cerita ininya. Sejak itu Mbak Sugesti menjadi orang kepercayaan investor ini untuk wilayah Padang. Iya, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Oke. Kita beli batu bara itu di Morobungu dan Sawalunto pada saat itu. Berarti nggak belinya di Padang, belinya di Nggak. Jambi. Iya, Oke. tapi dioper ke Teluk Bayur Padang, pelabuhannya. Oke. Ya. Dari situ mulai karir bisnis batu bara itu. Iya, jadi investor itu bilang, karena kamu pintar bahasa Inggris. Di perusahaan saya di Padang nih nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Mau nggak kamu bekerja dengan saya? Saya jawab, maaf sir, saya tidak mau jadi karyawan. Kalau kamu memang mau melibatkan saya di perusahaan kamu, saya maunya sebagai partner bisnis, bukan sebagai staff kamu gitu. Oke. Dia terdiam tuh investor 4 orang itu kan. Ini anak ini berani banget nih, masih muda, dikasih Itu kerjaan. usia lo 17-18? 17 tahun ya pada saat itu. Saya mending jadi bos kecil di perusahaan saya sendiri daripada saya bekerja dengan gaji tinggi. Berapa kamu mau membagi profit dengan saya? Dia bilang 25 sen, pada saat itu 2.500 rupiah. Dolar 10.000 Per ton? per ton, kali 30.000. Anak 17 tahun puluhan juta penghasilannya per bulan. Pada saat itu nih sebelum wisuda ini. Oke. Nah, dia bilang berani. Dia lihat tatap-tatapan kan mereka berempat kan, berani kali nih dikasih kerjaan ditolak, malah minta menjadi ini partner. Saya tidak melihat berapa Anda kasih, tapi saya tidak mau digaji. Kamu punya perusahaan? Saya bilang aja punya. Padahal saya belum punya perusahaan. Akhirnya sepulang dari nemuin investor itu datang saya ke notaris terdekat. Kebetulan sepupu juga kan. Udah, saya mau jadi direktur. Kenapa? Hujan nggak panas kok langsung jadi direktur. Saya ada investor, tapi saya udah terlanjur bilang saya tidak mau jadi staff. Saya maunya jadi pengusaha dan sebagai partner bisnis mereka. Dia tanya, kamu punya perusahaan atau tidak? Saya bilang aja iya. Bagaimana tuh udah? Panggilkan udah. Supaya saya bisa jadi direktur. Kamu pikir gampang jadi direktur? Komisarisnya siapa? Pendanaan ini semua. Pokoknya udah atur aja lah. Akhirnya dimasukkan nama papa sebagai formalitas saja. Karena ada komisaris sama direktur. Oke, tapi gini dah gitu kan. Dia sepupu jauh, nggak sepupu dekat. Boleh nggak saya bayar ketika sudah sukses aja? Sedih banget kalau cerita biasanya. Dia bilang dia lama mikir. Ya udah, saya yakin kamu akan jadi orang sukses suatu saat nanti. Jadi kamu bayar notaris waktu itu 6 juta. 6 juta. Bikin PT pada saat itu. Saya bayar setelah sukses ya udah. Dia bilang oke, nggak apa-apa. Saya bikinin kamu PT Sugesti Primakol. Pokoknya nama perusahaan saya harus ada sugestinya. Bukan karena nama saya sendiri, tapi ini akan mensugesti orang gitu. Bagaimana bekerja sama dengan saya gitu kan. Akhirnya dicari-cari, saya terinspirasi dari Pak Bakri, Abu Rizal Bakri, Kalimantan Primakol kan. Akhirnya saya kasih perusahaan pertama saya tuh namanya Sugesti Primakol. PT Sugesti Primakol. Perusahaan pertama itu? Iya. Keluarlah akta pada saat itu. Dulu kan gak ada online dari pusat atau apa. Dibikin akta, saya temuin lagi investor besoknya. Ini perusahaan saya Pak. Ke Pakistan yang berempat itu kan. Ini perusahaan saya. Oh ternyata kamu benar punya perusahaan. Padahal baru dibikin aja, cuma dimundurin. Kalau dulu bisa diatur kan. Mundur tanggal mundur ya. Iya. Jadi mundurin 2 bulan seolah ini perusahaan gak baru-baru amat ya. Padahal baru dibikin kemarin. Nah itulah, jadi dalam hidup ini saya selalu bilang sama anak muda, tidak hanya harus ada uang dulu baru bisa sukses. Yang penting itu niat dan tekad.
Karena ketika melangkah meninggalkan rumah itu, pada langkah pertama, kaki kanan pertama niatkan ingin sukses gitu. Niat, karena Allah dan malaikat pun akan membaca niat kita. Dan kemudian tekad. Jadi niat dan tekad itu harus bulat kalau ingin jadi orang sukses. Nah, bagaimana cara mencari uang? Kalau ada uang, keluarga saya orang susah, cuma petani. Saya juga dari keluarga susah, tapi kenapa saya bisa sukses? Karena saya punya keyakinan karena ada Allah yang akan mensukseskan kita. Berkat usaha kerja keras kita. Ini menyangkut prinsip. Yap. Itu menyangkut prinsip. Saya kira luar biasa saat itu, saat usia muda begitu, ada seorang gadis yang punya prinsip yang sangat kuat. Oke, selanjutnya bagaimana ceritanya sehingga sampai ke Kalimantan Timur? Ya. Jadi saya sama Pakistan ini cuma satu kapal aja dikirim ke Karachi. Pertama di Teluk Bayur Padang kapasitas cuma 30.000 metrik ton. Sedangkan kalau di Kalimantan bisa 50.000 mother vesselnya, Panamax, sampai 75.000. Saya bilang akhirnya waktu itu setelah wisuda nih sambil kuliah ini tetap juga ngurus batu bara ini, masuk hutan keluar hutan. Saya aja sendiri perempuan muda itu masuk hutan keluar hutan ngambil sampel, survei lahan, berkoordinasi dengan masyarakat sana, bagaimana pembebasan lahan, diutus nih kan. Terus pada akhirnya setelah wisuda terus kata yang Pakistan nih, oke, sepertinya Padang ini tidak mencukupi untuk kuantitas. Udah haulingnya lama dari Morobungu ke Padang 275 kilo kalau tidak salah. Akhirnya oke, kita putuskan pindah ke Kalimantan Timur. Akhirnya setamat wisuda saya langsung berangkat ini dengan ijazah yang fresh. Orang tua kan menginginkan saya cuma kantoran, PNS atau jadi dosen. Kalau saya dari kecil memang bertekad ingin jadi orang sukses dan terkenal itu aja. Nggak tahu kata pengusaha, cuma pengen jadi orang sukses dan terkenal. Gitu aja, sukses dan terkenal. Tidak hanya sukses tapi dikenal orang. Akhirnya saya berangkat dengan modal nol, investor itu pas nyampe di sana kita juga kena tipu. Oh, langsung kena tipu? Iya, karena investor mempercayakan ke saya mengelola semuanya di lapangan. Dan kita datang ke Kalimantan nih ada anak baru nih, sasaran empuk nih, umur belasan tahun. Dikasih orang dokumen fotokopi, saya kasih uang, saya kasih duit mereka. Dulu kan tidak ada online yang bisa kita lacak di Minerba dan segala macam. Terus kata investornya, ini bukan salah kamu. Saya kasih 1 kali kesempatan. Kalau kali ini sukses kami lanjut, kalau tidak sukses mohon maaf kita tidak bisa bekerja sama lagi. Jadi jelas itu ya, kali pertama gagal nggak apa-apa, tapi jangan sampai 2 kali gitu ya. Iya. Saya tahu bukan kamu yang menghabiskan uang karena kamu anak yang jujur kata investornya. Saya tahu karakter kamu katanya kan, uang ini orang lain yang nipu kamu katanya kan. Oke, nggak masalah. Nanti kita hitung-hitung lah profit kamu dipotong atau apa nanti kita bicarakan. Karena semakin hari saya perhatikan di Kalimantan Timur tahun 2011-12 itu, makin hari saya ini mendekati gembel gitu. Habis uang, akhirnya kita putuskan pindah ke Kalsel. Nah itulah asalnya saya ke Kalimantan Selatan, karena kena tipu terus di Kalimantan Timur. Berarti masuk dari Padang, dari Sumbar, masuk Kaltim, di Kaltim banyak masalah. Iya. Akhirnya ke Kalteng, Kalsel. Kalsel, base camp kami itu di Sungai Danau. 3 jam dari kota Banjarmasin. Di sana saya udah morat-marit nih, ya kan. Tapi investor dia bilang kamu carikanlah batu bara yang ini yang harga lebih murah, bla bla bla. Tetap juga saya dipercayakan, dikasih uang operasional segala macam. Terus sambil mencari supplier bagus, waktu itu kan kita masih trader, belum mempunyai tambang sendiri. Iya, kan pindah-pindah itu kan pasti jadi trader. Oke. Jadi pada saat itu saya supply lah truk dari tambang, supply ke pelabuhan pakai truk. Dan untungnya satu truk tuh saya dapat cuma 800.000. Ada salah satu buyer India yang kasihan lihat saya, ada perempuan muda itu, anaknya giat banget, rajin banget. Tapi dia supply sampai pelabuhan aja, sepertinya anaknya pintar katanya kan. Terus diutusnya lah orang kepercayaannya menemui saya kan. Mbak Sugesti katanya, bos saya pengen bicara langsung sama kamu. Katanya kan, oh ya dari PT apa? Dari PT itu, waktu itu PT itu nomor 1, eksportir nomor 1 di Kalimantan. Saya bicara, gini, kapan kamu bisa sukses kalau kamu supply truk ke pelabuhan dapat uang 800.000,
berapa truk, kapan kamu bisa sukses? Kata buyer nih yang nggak investor Pakistan lagi nih, hidup saya itu tidak bisa terpisah dari dunia Bollywood, dari Pakistan India gitu kan. Terus kata bos India itu, saya tantang kamu 2 tongkang. Kalau 2 tongkang ini kamu sukses supply ke perusahaan saya kasih kamu vessel mother vessel, kapal-kapal induk itu per bulan. Saya terima tantangannya Pak. Saya kan tipe orangnya yang mengatakan yang positif terus. Afirmasi positif. Katakanlah yang baik-baik. Karena itu akan menghasilkan yang baik-baik juga. Kamu bisa Pak. Bisa aja nih, nanti dipikirkan gimana cara bisanya itu. Akhirnya alhamdulillah supply 2 tongkang percobaan dan saya sukses. Dia bilang nih, oke. Karena kamu sukses, saya kasih 1 vessel pertama per bulan. 1 vessel pertama itu transaksi kita 80 sampai 120 miliar. Pada tahun 2013 itu. 2012-2013 itu. Ya. Jadi lancar lagi nih. Makanya PT Sugesti Mandiri Utama itu beredar itu di Kalsel. Kita sering pengapalan. Sebagai trader, bukan sebagai penambang. Makin hari makin melejit. Saya tidak bisa melupakan tanah Kalimantan Selatan. Karena tanah Borneo itulah yang membuat saya bisa seperti saat ini. Gitu. Saya mungkin tidak sukses di Kalimantan Timur, tapi Selatan menerima saya dengan baik gitu. Dan sekarang saya ingin kembali lagi nih Kalimantan Selatan. Karena di Kalimantan Timur yang saya rasakan tuh masih belum puas. Tapi saya masih penasaran kenapa di Kalimantan Timur ini susah banget gitu. Untuk sukses telak gitu. Mungkin pemainnya terlalu banyak kali. Pemain terlalu banyak. Gak tahu lah kata orang Kalsel. Kamu satukan itu tanah Padang sama tanah Kaltim itu diaduk, itu letakkan depan rumah, itu mitosnya. Tapi dia bilang, tapi saya memang tidak bisa meninggalkan Kalimantan. Saya sangat mencintai Pulau Kalimantan. Karena sudah terminum air Mahakam kali ya, nggak bisa lupa ranah Minangnya dia. Iya. Berarti sekarang PT Sugesti itu sudah punya tambang sendiri, punya lahan Dah, SPK, JO. Jadi kita bekerja di area konsesi orang lain sama nih kita disewakan rumah nih. Misalnya per 200 hektar kita bekerja di dalam sampai kontrak habis. Jadi pemilik IUP-nya itu menerima fee dari kita. Gitu. Pemilik IUP menerima fee dari kita? Iya, karena dia tidak mengolah langsung. Sama kayak rumah disewakan kita bayar karena kita tinggal di rumah itu gitu. Rumah kita kontrakin, terus rumah itu kita buat butik gitu ya? Iya. Kurang lebih begitu ya? Kita bayar fee-nya ke dia, sewa rumah berapa, sewa jalan berapa, sewa pelabuhan berapa. Apa itu sama dengan konsesi yang dikasih pemerintah ke Ormas? Ormas dikasih nih, lalu Ormas cari pemain misalnya seperti Mbak Sugesti lah yang olah ini. Ormasnya dapat fee itu? Iya. Oh kayak gitu polanya. Ormas itu bisa jadi dia membuat sebuah IUP. IUP itu kan kalau ribuan itu ngurusnya aja udah lama itu 2 tahun itu. 5M, 10M itu. Untuk IUP. Amdalnya, ininya banyak itu prosesnya. Jadi pemilik IUP itu perjuangan mereka itu sangat dahsyat juga kesabarannya. Dan saya sebagai pemilik SPK mengerjakan legalitas yang sudah ada. Gitu. Kita menggali nih sebagai kontraktor menggali batu karena pemilik IUP ini memberikan lahannya ke kita. Kita bayar nih fee lahan, fee jalan, fee pelabuhan, sama fee dia pribadi. Fee dengaran nggak Pak? Fee apa? Fee apa Bang? Kan kita dengar nih. Ada nggak fee untuk yang dengar-dengar itu? Ada. Kalau ya? di batu bara itu adalah barang Tuhan bagi rata. Barang Tuhan bagi rata. Tukang duduk aja, asalkan dia mendengar. Kalau dia pun tuli, tapi dia ada di situ dapat juga. Dapat juga ya. Dia bisu nggak bisa bicara, dapat juga. Iya. Orang lapang itu suka berbagi. Jadi prinsip kita tuh dapat 6, yang kita bawa pulang itu 2 atau 3 itu milik bersama, itu dibagi-bagi. Itu orang lapangan. Saya lihat semangat Mbak Sugesti ini sesuai dengan nama, mensuges semua orang gitu ya. Kan biasanya kalau pengusaha batu bara, jangankan hadir di podcast, ngajak ngopi aja kita sulit. Kenapa? Karena buat mereka time is money, ya kan. Tapi Mbak Sugesti kelihatannya lebih banyak memberi motivasi, banyak mengajak orang, yuk jadi sukses bersama, kurang lebih gitu ya. Iya. Sehingga saya banyak hadir di seminar-seminar juga saya dengar. Iya, saya diminta sebagai pembicara di depan para mahasiswa yang mau wisuda, atau di depan pesantren, di depan
anak-anak SMA yang mau tamat supaya mereka tuh terarah hidupnya. Jangan terlalu mendewakan menjadi PNS. Jadi PNS tuh bagus, tapi kalau seandainya kita tidak lolos, kemana hidup kita ini kita arahkan? Nah, salah satu caranya itu giat dan bekerja keras untuk menjadi wirausaha. Walaupun kita menjual nasi goreng atau goreng pisang, tapi kita bosnya, kita pemilik gerobaknya, kita yang tukang masak, kita bosnya. Jadilah bos kecil tapi usaha kita sendiri, di kaki kita sendiri. Gitu, saya ajak anak-anak muda nih, jangan terpatok harus bekerja di perusahaan besar ini. Kalau tidak harga diri jatuh, enggak. Jadilah pengusaha, jadilah wirausaha gitu. Iya. Gitu. Supaya mereka tuh terarah hidupnya, enggak takut lagi menghadapi hidup. Ya, untuk tambahannya pelajarilah bahasa asing. Dan dunia komputer dan internet itu modal yang utama. Uang gimana nih? Saya tidak terlahir dari keluarga kaya. Menjadi sukses itu tidak harus terlahir dari keluarga kaya. Makanya ada kata saya perintis bukan pewaris. Gitu. Jadi kadang-kadang dengan melihat keadaan orang tua kita yang susah itulah yang melecut kita untuk menjadi orang sukses. Bagaimana merubah nasib keluarga. Kalau orang Minang bilang itu membangkit batang tarandam. Batang yang tenggelam di air dibangkit, diolah menjadi kayu yang kuat. Jadi pondasi yang kuat. Nah itu. Luar biasa ini ya. hidup di sana, hidup di Kalimantan, tapi tetap memakai filosofi hidup orang Padang gitu ya. Sama orang Bugis, orang di kampung saja, saya lahir di Bima, besar di Bugis. Jadi ada prinsip di sana kita harus menjadi punggawa. Punggawa itu pemimpin. Meskipun kita jadi perampok, tapi kamu harus jadi kepala perampok. Itulah kurang lebih. Jadi didikan budayanya itu kita memang harus menjadi leader. Kita harus menjadi orang yang bisa menghidupi banyak orang lain. Kurang lebih itu. Berarti filosofi Padang, Bugis, Bima, kampung saya sama ya Mbak ya? Padang sama Bugis mereka kan bersahabat dari zaman dahulu. Makanya ada tenggelamnya kapal Van der Wijk itu Zainuddin Hayati dan Hayati. Nah itu Buya Hamka kan penulisnya. Alhamdulillah saya kebetulan seorang penulis novel juga. Saya juga penulis. Udah banyak juga yang terbit karya saya. Jadi kena orang Bugis sama orang Minang tuh sangat dekat. Kekerabatannya dari zaman dahulu kala, dari zaman kerajaan dulu. Iya, mereka kaya dengan didikan budaya itu. Jadi orang Minang itu standarnya kan tuh syariatnya tuh Islam. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi orang Minang itu walaupun tidak pakai jilbab nih, pakai selendang nih zaman dulunya, bajunya baju kurung, pakai selendang. Karena ajaran dari adat Minang itu standarnya tuh memang Al-Quran dan hadis gitu. Jadi saya walaupun belum berjilbab rutin nih, kadang-kadang aja, tapi insya Allah nanti sesegera mungkin. Tapi saya tuh dibesarkan di surau. Surau itu masjid. Langgar kecil, kalau di kampung, kalau di Minang namanya surau. Jadi ajaran-ajaran agama itu sangat tertanam di hati saya. Kenapa Sugesti bisa sukses? Karena tauhid itu ada di hati saya. Saya yakin Allah akan approve walaupun saya lihat kesempatan untuk sukses itu 0, sekian %. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba tahu yang hamba hadapi ini orang-orang hebat semua nih. Tapi hamba yakin akan jadi pemenangnya. Itu aja modal saya nih, modal keyakinan sama positive thinking sama Tuhan untuk sukses. Keyakinan, gak ada modal yang lainnya lagi. Positive thinking dan Tuhan ya. Iya. Sahabat muda, ini menarik sekali. Meskipun kita main dalam dunia anta berantah, tambang itu anta berantah. Banyak hal-hal yang ya kita bisa duga sendiri, tapi Mbak Sugesti punya keyakinan ada Tuhan, ada Allah yang yang mengarahkan, yang membimbing gitu ya. Iya. Prinsip itu yang kadang-kadang sulit buat hampir semua pengusaha ya. Apalagi hari ini dunia pengusaha itu sangat dekat dengan entertain. Entertain itu ya tahu sendiri sangat dekat dengan ya maaf kata maksiat. Iya. Gitu ya. Tapi prinsip hidup Mbak Sugesti saya kira ini yang yang menjadi yang menjadi pengarah gitu ya dalam mengambil sebuah tindakan atau sikap. Selanjutnya, tadi saya juga dengar bahwa pikiran positif. Iya. Jadi saya pernah baca, Mbak, bahwa pikiran itu menentukan nasib. Betul. Saya pernah baca itu dan kemarin saya podcast juga Ketua Umum Gapensi juga punya pandangan yang sama bahwa
apa yang kita baca itu yang melahirkan cara kita berpikir, cara kita berpikir melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan yang menentukan nasib kita ke depan. Betul. Jadi kesimpulannya apa yang kita pikirkan itu yang nasib terjadi. kita ke depan. Betul. Luar biasa. Betul. Sahabat muda, ini menjadi sangat menarik ini dari seorang pengusaha muda. Kalau suatu saat Mbak Sugesti KNPI undang misalnya menjadi semacam motivator atau apalah ya. Kebetulan KNPI ini punya punya visi namanya aktivispreneur. Oke. Aktivis kan tadinya kan KNPI ini kumpulan orang-orang yang basicnya adalah aktivis. Nah belakangan kita menemukan banyak sistem politik, sistem bernegara yang memaksa aktivis itu tidak hanya cukup dengan gelar aktivis, tetapi juga harus punya kemandirian ekonomi. Hari ini kita lihat sendiri Mbak, seorang bupati, seorang gubernur itu bisa mewariskan kekuasaan pada istrinya, bisa mewariskan kekuasaan pada anaknya, bisa mewariskan bahkan pada cucunya. Ini menjadi tantangan tersendiri nih buat aktivis nih. Karena itulah Bung Riano Bung Riano kemudian menawarkan gagasan, yuk semua aktivis jadi trainer. Maksud saya pertanyaan saya pada Mbak Sugesti adalah mau nggak Mbak Sugesti berpartner dengan Bung Riano Panjaitan dalam mengarahkan, membimbing seluruh pemuda Indonesia menjadi pengusaha-pengusaha sukses seperti Mbak Sugesti? Insya Allah saya siap. Dan saya sangat senang sekali bisa kenal juga dengan Ketum Bung Riano. Oke. Memang visi dan misi saya itu benar-benar berapi-api bagaimana mengajak generasi muda ini untuk sukses di usia muda. Jadi dari umur 20 sampai 30 tahun itulah saatnya kita berjuang menentukan nasib kita. Jangan kita hura-hura. Mungkin anak-anak muda sekarang berpikir dengan hura-hura mereka bilang oh ini lagi menikmati masa muda. Padahal mereka itu lagi menghancurkan masa muda mereka gitu. Betul. Kalau ingin sukses itu mulailah bergerak di usia muda sehingga nanti umur 35 sampai 40 tinggal mempertahankan. 40 kita sudah rileks nih, kita fokus ibadah aja gitu. Apapun agamanya, kita menikmati ibadah, makin dekat dengan Tuhan gitu. Kalau ingin bertarung berjuang yuk di usia yang muda ini gitu. Manfaatkan usia muda Manfaatkan ini usia muda supaya jangan menyesal di usia tua nanti gitu. Kenapa saya menyanyiakan masa muda kita gitu. Dan percayalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak mereka sendiri yang merubahnya. Yes. Ingat teman-teman kaula muda, nasib masih bisa dirubah. Tapi takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, bagaimana kita menentukan takdir kita? Ya rubahlah nasib mulai sekarang ini gitu. Gitu. Karena kalau sudah menjadi takdir orang miskin, itu udah takdir bukan nasib lagi, udah takdir gitu. Ya bahkan takdir miskin itu harus dilawan. Iya itu dilawan, Betul, makanya dengan berjuang. Kalau tidak mungkin Allah itu semata-mata mencantumkan dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Berarti kan Allah tuh menyuruh kita berjuang dulu, jangan nyerah. Oh orang tua kita susah, miskin, gak mungkin lah tuh anak orang kaya makin kaya, gak ada seperti itu. Kesuksesan itu sebenarnya terbuka untuk siapa aja. Siapa yang mau? Siapa yang mau. Betul. Kemudian ya kalau kita muslim ya, sukses itu bisa dengan jalur langit juga gitu. Dengan apa? Karena jarak kesuksesan itu hanya sejengkal antara kening dan sajadah. Gitu. Dekat banget. Jadi jangan berpikir sukses itu jauh. Saya aja dalam keterbatasan bisa sukses, tidak ada dukungan. Kemudian makan susah, waktu itu berjuang itu pulang ke kampung malu karena saya bertekad ketika saya meninggalkan kampung halaman saya harus balik dengan menjadi orang sukses. Kita pergi nol masa pulang lagi nol gitu. Bagus saya ditembak mati di Kalimantan. Saya bilang sama orang tua seperti itu. Pa, Ma, Gesti tidak akan pulang ke Padang kalau tidak sukses. Kata mereka, jangan terlalu sombong, takabur. Kamu tuh perempuan, batu bara lagi, hayalan tingkat tinggi itu. Gak usah, gak mah. Sudah yakin saya pasti jadi orang sukses di sini. Alhamdulillah satu pengapalan aja langsung jadi orang sukses kan, beli semua. Akhirnya saya pulang ke Padang dengan ini. Dada. Iya nih. Tegak saya ya. pulang ke Padang, saya bikin kantor di Padang. Akhirnya bisa juga mempekerjakan orang-orang lain gitu. Dan orang yang mencemooh saya dulu itu terpaksa diam aja karena ada orang pikir menghayal di batu bara besok
masuk rumah sakit jiwa, menghitung uang miliaran di langit besok gila tuh, sama orang tuanya juga masuk ke rumah sakit jiwa. Itu kata-kata tersebut tidak bisa saya lupakan. Bukan dendam, tapi itu sebagai pemacu semangat saya gitu. Alhamdulillah sekarang saya ngitung miliaran real dalam rekening saya, bukan di langit gitu. Iya. Jadi saya Artinya jadikan tidak menjadi hayalan. Iya, tidak hayalan. Jadi anggap cemoohan orang, hinaan orang, makian orang itu yang meremehkan kita itu sebagai doa gratis. Mereka lagi mendoakan kita dengan cara yang lain gitu. Iya. Gitu aja. Jadi positif aja semuanya. Mereka menghina kita, ya Allah, mereka lagi mendoakan saya. Yes. Karena kalau kita positif ucapan kita, perbuatan kita, nih contoh nih kayak mic ini nih. Kayak mic ini, ada apa yang ada dalam benda mati di sini. Kalau kita berucap positif, benda mati pun bersaksi kepada Allah. Ini orang nih pantas sukses nih ya Tuhan. Kata benda mati ini sama Tuhan. Jadi ucapkanlah kata-kata yang bagus dan yang baik setiap harinya. Ketika kita bercermin di depan cermin, bilang hari ini saya jadi pemenang. Hari ini saya sukses, saya orang tercantik di dunia. Saya bisa menghadapi apapun di dunia ini. Itu akan mengikuti kita itu, kata-kata kita yang kita ucapkan setiap pagi itu. Makanya saya tidak takut menghadapi dunia, benar-benar tidak takut. Yang saya takutkan di dunia ini hanya Allah dan satu menzalimi orang. Gitu. Selebihnya monster pun saya hadapin, nggak takut. Nah, gitu. Yang penting hidup itu lurus-lurus saja, jangan bengkok-bengkok, udah. Ini keren sekali, seorang perempuan yang punya jiwa. Saya nggak akan balik kampung kalau saya nggak sukses. Biasanya kalau orang perempuan yang lain, saya nggak akan pulang kalau saya nggak ketemu suami yang sukses. Ya gak sih? Ini luar biasa semangat seorang wanita. Sahabat Pemuda Indonesia, tentu di antara kita ada aja di antara teman-teman, mungkin adanya di daerah-daerah yang belum kita lihat, tetapi ada aja seorang wanita seperti Mbak Sugesti ini yang mungkin punya semangat kayak semangat Cutnya di pejuang-pejuang Siti Manggopo. Banyak sekali memang tokoh-tokoh nasional kita sebenarnya yang tidak terlihat. Oke Mbak Sugesti, terima kasih banyak. Ini luar biasa, akan menjadi motivasi buat teman-teman muda Indonesia. Sebelum kita tutup, mohon Mbak Sugesti berkenan memberikan semacam closing statement tapi mengandung inspirasi banyak pemuda Indonesia. Oke. Silakan Mbak. Yang pertama untuk wanita muda. Ingat teman-teman, wanita cantik itu banyak tapi wanita mandiri dan sukses itu langka. Makanya jadi wanita itu harus mandiri dan sukses. Karena kita tidak pernah tahu kapan akan dicintai dan kapan akan ditinggal pergi. Jadi sebagai wanita itu kalau kita mandiri dan sukses, bukan kita yang takut ditinggalkan oleh laki-laki, tapi laki-laki tersebutlah yang takut meninggalkan kita. Satu. Yang kedua, untuk para generasi muda yang lagi berjuang, yang lagi jungkir balik sekarang, saya memberikan kata-kata ini. Dalam berjuang itu ada 3 korban yang akan berjatuhan. Yang pertama korban perasaan, yang kedua korban waktu, yang ketiga korban materi. Yang paling sulit itu adalah korban perasaan. Seperti dicaci maki orang, ditolak orang, kemudian dicemooh orang. Tapi kalau kita bisa melewati itu tanpa menghiraukan, insya Allah kita sukses. Nah, korban waktu kita harus meninggalkan keluarga seperti saya tinggalkan orang tua di Padang. Saya merantau ke Kalimantan. Memang sih jarang berkumpul dengan keluarga, tapi yakinlah kita berjuang pun untuk keluarga. Yang ketiga korban materi. Untuk menemui investor, menemui buyer, kita memang butuh materi. Contoh buat taksi, buat itu. Jadi bagi teman-teman semua, walaupun kita tidak berasal dari keluarga kaya raya, kita juga berhak sukses gitu. Intinya perbaiki niat dan bulatkan tekad. Selebihnya biar Allah yang menentukan nasib kita. Itu aja. Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Sugesti. Moga-moga suatu saat kalau kami undang masih berkenan untuk hadir di podcast Rumah Pemuda. Siap. Demikian Pemuda Indonesia, kita telah berbincang-bincang dengan Mbak Sugesti Edward, seorang yang punya semangat juang dari usia kuliah, bisa dibilang masih berusia belasan, dan sejak itu punya minat atau punya niat menjadi seorang yang menjadi leader, menjadi pemimpin gitu ya. Terima kasih sahabat muda seluruh Indonesia. Sampai jumpa dengan kami pada edisi podcast Rumah Pemuda selanjutnya. Semangat, salam pemuda, speed, smart, Speed, smart, solid. Speed, smart, solid.